ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Hari ini saya ada di sini, saya tidak mau melupakan kebaikan Tuhan kepada saya. Saya sudah lebih kurang 50 tahun mengikut Tuhan, saudaraku. Umur saya waktu itu belum 30 tahun, sekarang saya sudah 76 tahun. Haleluya, 17 tahun lewat sedikit. Ya, dan Tuhan sangat baik. Immanuel, Tuhan menyertai saudaraku kapan kita datang kepadanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan dia tidak pernah membiarkan kita. Dia menyertai kita dan saya tidak mau melupakan kebaikannya. Dialah Tuhan yang mengampuni semua kesalahan saya dan menyembuhkan segala penyakit saya. Itulah sebabnya saya ada di sini pada hari ini. Segala puji, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan saja. Saya mau saksikan bagaimana saya menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, belum menerima Dia sebagai juru selamat saya berpikir yang penting hidup ini, karena bagaimanapun dalam manusia, Tuhan menaruh perasaan kekekalan. Kalau mati kemana? Kalau saya berpikir yang penting saya itu jadi orang baik, karena saya belum mengenal firman Tuhan, saya belum mengenal Yesus, saya belum mengenal kebenaran Tuhan. Jadi saya pikir saya mesti jadi orang baik. Dan selalu saya berpikir dibanding dia saya lebih baik. Nggak akanlah saya ke neraka. Pikiran manusia bagaikan langit dan bumi jauhnya. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata semua manusia sudah berdosa. Saya tidak tahu itu. Dan upah dosa itu maut. Tapi puji Tuhan, Roma 6:23 berkata, tapi karunia Tuhan dalam Yesus Kristus itu hidup yang kekal. Kemudian satu hari saudaraku, saya pergilah ke dalam, bukan pergi, diundang dalam kebaktian seperti ini. Tapi bukan KKR Natal, kebaktian Paskah. Betul-betul saya tidak mengerti mengapa saya selama hidup saya ini, walaupun saya kelihatannya lebih baik dari orang lain, ada hal-hal dalam hidup saya itu yang kelihatannya nggak cocok. Misalnya saudaraku, saya sudah berusaha sebaik-baiknya, saya tamat dokter saudaraku, dengan nilai yang baik. Biasanya itu kalau 10 yang terbaik itu boleh menjadi dosen atau tinggal di departemen PTIP, perguruan tinggi. Saya termasuk di dalamnya. Lalu saya melapor, saya suka jadi dokter anak dari dulu, dari kecil. Lalu saya pergi kepada kepala bagian dokter anak, Profesor Yo waktu itu. Saya katakan saya mau jadi dokter anak, Prof. Oke, dia katakan boleh masuk. Melapor saya kepada dekan bilang boleh masuk. Tapi kemudian dekannya naik haji saudaraku, digantikan oleh seseorang. Lamaran saya yang sudah masuk oleh penggantinya, oleh pelaksananya, langsung dikatakan tidak ada formasi, tidak bisa masuk. Saya melapor lagi kepada departemen Prof. Yo tadi, saya katakan saya tidak kasih masuk. Loh, tapi sudah dibolehkan. Ya, ini dia suratnya. Lalu Prof ini baik, suratku, dia kata, oke, kamu masuk dari departemen kesehatan. Kalau departemen kesehatan itu tidak menjadi staf dosen, tapi bekerja di departemen kesehatan, jadi dokter, mungkin di rumah sakit juga, saudaraku. Lalu saya masuk dari situ, boleh. Masuklah saya ke bagian anak dari departemen kesehatan. Pulang dekan kami tadi, dia tanya, di mana Rahma Manar, nama saya Rahma Manar, saudaraku. Dia katakan sudah masuk dia, sudah. Tapi dari departemen kesehatan, oh tidak boleh. Dia mesti dari jadi staf pengajar. Dipanggil lagi saya, saudaraku, suruh lagi mengurus ke departemen kesehatan supaya saya keluar dari kesehatan, masuk lagi departemen. Saudara lihat, sebenarnya hal seperti itu, kegagalan seperti itu sangat tidak menyenangkan, tidak mengenakan, dan sangat tidak nyaman. Saya mengalami dalam hal seperti itu. Yang seharusnya berhasil, tidak berhasil. Saya tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Mengapa kalau saya berdoa, Tuhan tolonglah saya masuk, tetapi tidak dijawab oleh Tuhan seperti yang saya doakan. Rupanya firman Tuhan berkata,
Tuhan itu bukan tidak mau menjawab doa. Tuhan itu bukan tidak mau menolong kita. Di dunia ini ada dua kuasa. Satu kuasa Tuhan, satu kuasa setan. Tidak ada kuasa lain. Kalau kita ada dalam tangan Tuhan, maka setan tidak punya hak atas hidup kita. Tapi kalau kita di luar Tuhan, kita ada dalam tangan setan. Dan Tuhan tidak bisa menolong. Mengapa? Yesaya 59 ayat 1 berkata, bukannya tanganku terlalu pendek, bukannya telingaku terlalu pekat tuli untuk menjawab doamu, untuk menolong engkau. Dosamu itu menghalangi aku untuk menolong engkau. Saya tidak tahu. Tapi pada waktu saya diajak teman saya kebaktian Paskah itu, saya mendengar firman Tuhan dan mendengar janjian Kor yang berkata, Yesus itu sudah mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya, mencurahkan darahnya, hancur dan berbilur-bilur seluruh tubuhnya, adalah untuk menebus saya, untuk menyembuhkan penyakit saya, untuk membebaskan saya daripada semua kesialan dan semua kegagalan. Oh saudaraku, saya selama ini merasa sangat tertekan. Kenapa saya buat baik, tapi kok tidak hasilnya tidak seperti. Barulah saya tahu bahwasanya Yesus itulah yang sudah mengangkat dosa saya. Kapan dosa saya diampuni, tangan Tuhan boleh menolong saya. Saudaraku, saya orangnya keras. Ibu saya meninggal, saya anak paling tua dari 3, dia bersaudara. Jadi adik saya ada 14 orang. Waktu ibu saya meninggal selaku berturut-turut, paman saya yang pertama meninggal, yang paling kecil 10 bulan kemudian ibu saya meninggal. Kira-kira 2 tahun kemudian paman yang ketiga, paman yang tertua meninggal. Habis semuanya. Saya punya adik 14 orang. Saudaraku, saya nggak menangis. Ya, karena kalau saya menangis, adik saya semua nangis. Jadi saya keras. Tapi pada waktu Yesus bertanya kepada saya, semua sudah kuserahkan untukmu. Apa yang kau serahkan untukku? Semua sudah kutanggungkan untukmu. Apa yang kau tanggungkan untukku? Semua sudah kubuat untukmu. Apa yang kau buat sekarang bagiku? Saya rasa Tuhan sendiri bertanya kepada saya menangis saudaraku di kebaktian itu. Saya katakan, Tuhan, ini aku, ampuni aku Tuhan. Dosaku selama ini yang membebani hatiku. Ampuni aku Tuhan. Oh, Engkau sudah menebusku. Ku terima Engkau Tuhan. Ku serahkan seluruh hidupku kepadamu. Saya merasakan beban berat itu saudaraku jatuh. Sama seperti cerita saudaraku The Pilgrim Progress itu. Bagaimana beban dosa itu jatuh. Dan kemudian saya merasa Tuhan itu, oh berkata anakku, aku mengasihimu. Lalu yang saya tahu betul saudaraku, besok paginya saya bangun, biasa kok saya berdoa. Tapi pagi itu saya berdoa, pada waktu saya katakan, Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus, saya datang padamu, saya rasa hadirat Tuhan. Nah, saya tahu Tuhan ada di situ dan mendengar dan menjawab saya. Nah, sejak itu saudaraku, Immanuel, Tuhan selalu menyertai. Nah, saya melihat perubahan kalau kita saudaraku di dalam Tuhan, kita akan mengerti firman Tuhan ini. Karena sudah ada kehidupan di dalam kita. Saya heran sekali karena kita ini semua baca Alkitab. Apalagi kalau SMA, fakultas, semua kita ujian agama, harus dibaca Alkitab, semua harus hafal. Tetapi saya tidak mengerti siapa Yesus. Saya tahu tentang Yesus, tapi saya tidak punya hubungan dengan Yesus waktu itu. Tapi sesudah saya terima Yesus dalam hati saya, juru selamat pribadi saya dan berseru kepadanya, saya punya hubungan dengan Tuhan, berubah hidup saya. Firman Tuhan ini jadi hidup bagi saya. Saya heran, saya katakan, kok semua ya persoalan hidupku bisa dijawab oleh firman Tuhan. Hari ini saya tidak bisa menjelaskannya, tapi saya minta saudara terimalah Yesus dan ikutlah Tuhan sungguh-sungguh dan bacalah firman-Nya supaya saudara bisa menerima kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Kenapa terjadi perubahan ya? Sesudah ini saya yang pertama selamat, terlahir baru dalam keluarga saya. Kemudian adik saya satu persatu, orang tua saya, bahkan opung saya dan rumpun keluarga saya mengikut saudaraku satu persatu dimenangkan bagi Yesus. Saya terangkan kepada saudara betapa Tuhan itu baiknya. Jangan lupakan segala kebaikannya. Kami 7 bersaudara, 5 kami jadi dokter, 1 dokter gigi, 1 dari ITB. Saudaraku itu tahun 70-an itu semuanya. Lalu kalau saya jadi persoalan untuk jadi pegawai negeri waktu itu, adik saya, Ibu Tobing, hamba Tuhan yang melayani selalu di sini, begitu dia tamat,
Lalu dia datang melapor, terbuka departemen gizi. Dia masuk departemen gizi. Tidak ada banyak persoalan. Kemudian adik saya berikutnya, Ibu Ona, juga dia tamat dokter. Tiba-tiba dibuka UGD di Pirngadi. Dia dipanggil menjadi salah satu. Lalu adik saya Uti, dokter gigi, bisa dia ada lowong di Pancur Batu. Dia bisa di Pancur Batu. Bapak kami duda, jadi kami minta supaya jangan keluar dari Medan. Ya bisa juga keluar Medan di mana-mana. Tapi begitulah Tuhan menjawab doa. Kami minta Tuhan janganlah kami jauh-jauh, Bapak kami perlu kami jaga. Lalu satu persatu. Lalu adik saya yang tamat ITB, saudaraku, kami masuk, dia masuk ke Medan, lalu kami minta ke PLN, bisa di PLN. Haleluya. Nah demikianlah satu persatu, saudaraku, ditolong Tuhan tanpa banyak. Mengapa? Karena doa kita sudah dijawab Tuhan. Karena tidak ada halangan, dosa kita dijawab Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini siapa saudara mau doanya semua dijawab Tuhan? Terima Yesus, saudaraku, supaya dosa kita diampuni. Sekali lagi, siapa yang mau diberkati Tuhan dengan sangat melimpah? Jangan turunkan tangan saudara. Firman Tuhan berkata, siapa yang berseru kepadanya diselamatkan. Katakan, Tuhan Yesus, saya percaya Engkaulah juru selamat yang mengampuni dosa. Ampuni dosaku Tuhan. Aku terima Engkau sebagai penebusku. Masuk dalam hatiku Tuhan. Jadilah Immanuel beserta aku. Berkati aku Tuhan. Berkati aku Tuhan. Jawab selalu doaku. Saya percaya mulai hari ini saya sudah lahir baru. Dalam nama Yesus. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Roma 10 berkata, kalau kita percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut, berseru kepada Tuhan, maka kita diselamatkan. Artinya kita beroleh saudaraku pengampunan. Kalau tadinya upah dosa itu maut, sekarang sudah dibatalkan. Yohanes 16 berkata kita beroleh hidup yang kekal. Nama kita ditulis di sorga, rumah kita disediakan oleh Tuhan Yesus, dan kita semua menjadi anak-anak Bapa sorgawi. Sebentar sedikit mengenai Tuhan, tidak saya lupakan kebaikannya, mengampuni segala kesalahan dan menyembuhkan segala penyakit. Sebentar saudara sabar ya. Hari Jumat yang lalu, 10 hari yang lalu saudaraku, saya jatuh. Ada tempat yang biasanya tidak ada air di situ, dan saya kurang awas. Saya mau pergi ke Timor Leste, saudaraku, KKR di sana. Lalu kemudian saya tidak awas, saya sibuk-sibuk, saya kepleset, jatuh terduduk begitu. Saya tahu betul terduduk dan sakitnya nggak kira-kira, saudaraku. Dan karena saya dokter, saya bisa tahu kemungkinan besar itu berbahaya, ya, bagi nyawa saya, karena bisa patah tulang belakang dan lain sebagainya. Lalu kemudian saudaraku sampai di rumah sakit. Kami berseru kepada Tuhan. Saya minta doa kepada seluruh hamba Tuhan di seluruh Indonesia, saudaraku, ya, bahkan di Timor Leste juga, saudaraku, saya minta doa. Dan kemudian kembali lagi Tuhan mendengar doa. Aku difoto, tidak ada yang patah, retak pun tidak ada. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Itu hal yang ajaib, saudaraku. Tapi lebih ajaib lagi, saya tidak bisa bergerak. Jangankan duduk, bergeser pun tidak bisa. Sakitnya tidak kepala. Saya pikir gimana ini? Saya katakan kepada dokternya, dokter tolonglah, saya mau ke Timor Leste hari Senin, 2 hari lagi, saudara. Dia ketawa saja, saudaraku. Ya, bagaimana bisa ya dengan demikian? Tapi begitu pun dia katakan, ibu tidur aja, ya, malam ini. Saya tidur, saudaraku, nggak bisa bergerak apapun. Besok paginya hamba Tuhan itu berkata dari Timor Leste, ibu sudah sampai di Timor Leste, itu iman kami. Ibu bisa duduk, ibu bisa berjalan, ibu bisa berdiri. Dan kemudian dia katakan, saya pikir amin, amin. Seperti kisah 3, saudaraku, orang lumpuh itu. Lalu besok paginya dokter datang, sudah jalan, sudah coba. Belum dok, ayo kita coba, saudaraku. Coba duduk, duduk. Dia sakit tidak? Coba berdiri, berdiri. Dia sakit tidak? Coba berjalan, berjalan. Saya berjalan lagi, duduk lagi, berjalan lagi. Saya sembuh dalam nama Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah. Kalau dahulu dia menyembuhkan, sekarang pun menyembuhkan. Hari ini biarlah kesaksian ini membuat saudara tidak usah khawatir apapun sakit saudara.
Tuhan menyembuhkan saudara. Bilur-bilur Yesus kita selesai. Firman-Nya berkata, percayai itu dan terima malam ini. Nanti saudara dengarkan firman Tuhan baik-baik. Saudara dengarkan saudaraku, biar Roh Kudus menyentuh, menjamah, menyembuhkan saudara. Kenapa saya bersaksi? Kalau nanti pun sudah pulang dari tempat ini, kapan saudara sakit, berseru kepada Tuhan Yesus. Adakah saudara diberkati? Adakah saudara bersuka cita Tuhan Yesus baik? Maukah saudara terus setia kepada Tuhan Yesus? Selamat hari Natal! Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan selamat